Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moh Nasiruddin. Saya mengajar di SMK Muhammadiyah 5 Karanggede, Kabupaten Boyolali. Saya ingin menyampaikan dan menyajikan video komprehensif yang ada di PWG Batch 3 Win Salatiga tahun 2022. Semoga dalam kesempatan video hari ini memberikan manfaat kepada pribadi khususnya dan umumnya kepada hadirin semua. Semoga dalam kesempatan hari ini kita selalu bermanfaat untuk semuanya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Kastolani dan Ibu Mas Lihatul Umami, di kesempatan sore hari ini yang berbahagia saya bisa mengikuti ujian komprehensif di PPG IAIN Salatiga Batch 3 tahun 2022. Saya mohon bimbingannya berkaitan ujian komprehensif ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf, diluruskan kalau kurang benar Bu. Langsung saja untuk menyingkat waktu, dan akan saya tampilkan kerja saya di RPP yang berkaitan dengan memandikan dan mengkafani jenazah Bu. Rencana pelaksanaan pembelajaran, saya bersatmikal di SMK Muhammadiyah 5 Karanggede, Kabupaten Boyolali. Saya kebetulan mengampu pendidikan agama Islam, karena di SMK Muhammadiyah itu ada ciri khusus yang namanya Ismuba. Saya juga mengajar ciri khususnya di Al-Quran Hadis dan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI. Submateri saya memandikan dan mengkafani jenazah, alokasi 3 jam 45 menit. Langsung ke pokok kompetensi dasar. Di sini ada kompetensi dasar, yaitu indikator pencapaian, yaitu pakai A3. Kalau A3 itu kami menggunakan KKO, kata kerja operasional, di mana kompetensi dasarnya menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Indikatornya menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi pemahaman penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau afektif 3. Afektif 3. Yang selanjutnya menunjukkan sikap tanggung jawab kerjasama dalam penyelenggaraan jenazah di masyarakat. Indikatornya menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas A3 atau afektif 3. Yang selanjutnya menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di dalam kelas afektif 3. Itu KKO-nya. Yang selanjutnya menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Di situ ada menjelaskan kandungan dalil kaitannya C2. Kalau C2 itu kognitif, ya. Yang selanjutnya menunjukkan dalil tentang memandikan jenazah, sama kognitif. Menunjukkan dalil tentang mengkafani jenazah, KKO-nya masih kognitif. Menganalisis ketentuan tata cara memandikan jenazah, kami C4 pakai hot, dan menganalisis ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah atau kognitif 4. Yang selanjutnya 47 menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Indikatornya atau kompetensi dasar yaitu menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara memandikan jenazah P3 psikomotorik. Selanjutnya menyajikan paparan tentang ketentuan dan tata cara mengkafani jenazah, KKO-nya P3. Dan selanjutnya mempraktekkan tata cara memandikan jenazah P3 atau psikomotorik.
Yang terakhir yaitu mempraktekkan tata cara mengkafani jenazah, masih sama psikomotorik atau P3. Sedangkan tujuan pembelajaran itu melalui PBL atau Problem Basic Learning, di mana Problem Basic Learning adalah pembelajaran PBL atau Problem Basic Learning adalah mencari model pembelajaran yang melibatkan siswa dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan produk. Di sini produknya saya menghasilkan bagaimana tata cara memandikan dan mengkafani jenazah dengan menggali informasi berbagai sumber belajar atau literasi atau membaca dan mengolah informasi itu condition diharapkan peserta didik dapat itu audiens. Nomor 1 yaitu menerapkan penyelenggaraan jenazah behavior sesuai dengan ketentuan syariat Islam atau degree. Yang kedua, menunjukkan sikap tanggung jawab saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah di kelas, yaitu behavior dengan baik atau degree. Degree itu tingkatan, sedangkan behavior itu perilaku. Yang ketiga, menunjukkan sikap kerjasama saat mempraktekkan penyelenggaraan jenazah dalam kelas, yaitu behavior dengan baik atau degree. Yang keempat, menjelaskan kewajiban seorang muslim. Nggak usah dibaca semuanya ya, disampaikan yang poin-poin saja. Baik, langsung ke materi dan kegiatan pembelajaran. Oke. Materi pembelajaran ada faktual, ada konseptual, ada prosedural. Kita tahu bahwasanya ketiga materi pembelajaran tersebut saya gunakan untuk mengetahui bagaimana faktual, yaitu dasar harus diketahui peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan disiplin ilmu, di mana dia memecahkan suatu permasalahan yang ada. Yaitu kalau saya kematian adalah saat COVID menurut medis, dan bagaimana cara memandikan secara medis dan dikafani dengan perlakuan khusus. Sedangkan konseptual yaitu hubungan pengetahuan, memuat skema atau model-model teori dalam model psikologi kognitif, yaitu anak-anak saya suruh membaca Quran surat Ali Imran ayat ke-108 tentang kematian, dan hadis Nabi Muhammad tentang memandikan serta mengkafani jenazah. Selanjutnya yang ketiga yaitu prosedural. Prosedural itu pengetahuan. Ya, langsung poinnya saja ya. Pendekatan. Saya menggunakan pendekatan saintifik dan TPACK, yaitu perhatikan waktunya ya. Bu. TPACK yaitu Technological, Pedagogical, Content, dan Knowledge. Model pembelajaran yaitu Problem Basic Learning. Metode saya ada tanya jawab, ada penugasan, ada diskusi, ada presentasi, dan ada demonstrasi karena berkaitan dengan jenazah. Sedangkan media atau alat pembelajaran saya yaitu pakai laptop, ada proyektor untuk menampilkan video-video, ada manekin, ada kain kafan, dan ada turso. Turso itu boneka yang bisa sekolah kami itu bonekanya bisa dilempit-lempit atau bahasa Jawa teko. Bahan ajarnya langsung ke ini kegiatan pembelajaran, Mas Nasiruddin. Itu nanti dijelaskan saat ujian saja, saat ditanya. Baik, langkah-langkah pembelajarannya. Langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan orientasi sebelum salam membuka, memanjatkan syukur dan berdoa. Di sini saya menggunakan religius PPK, yaitu penguatan pendidikan karakter dan memeriksa kehadiran peserta didik.
persepsinya, menanyakan kepada peserta didik terkait pengalaman peserta didik terkait dengan materi pembelajaran. Lanjut, ada motivasi. Lanjut Ibu nggih. Ya, Sini aja nggak apa-apa nggih. nggak apa-apa. Pemberian acuan, memberitahukan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Lanjut, sedangkan kegiatan inti, orientasi peserta didik pada masalah, yaitu mengamati saintifik. Nah, nggak usah jelaskan, nanti bisa jelaskan terakhir aja. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Peserta didik ini ada diskusi, ada membantu investigasi mandiri dalam kelompok kaitannya perawatan jenazah, ada TPACK, ada HOTS. Yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan hasil karya, bagaimana peserta didik bersama kelompoknya, menganalisis. Penutup ada refleksi, memberi umpan balik. Langkah-langkah pembelajarannya ada post test, memberikan tugas di rumah, menyampaikan rencana materi selanjutnya, menutup dengan doa dan salam. Penilaiannya, penilaian sikap. Mas Rudin, langsung ke penilaian saja, instrumen penilaian. Oh iya Bu. Iya. Ya, soal kognitifnya seperti apa? Aspek kognitifnya. Item testnya. Nggak bawa earphone toh atau headset? Betul Bu, ini masih azan Bu. Masjidnya dekat dengan kantor. Ya baik, tadi oke langsung ke instrumen penilaiannya saja. Silahkan. Ditunjukkan saja ya. Nggih, niki instrumen Bu. Ya. Instrumen penilaian sikap spiritual. Ya, soalnya. Betul. Tunjukkan saja Bu. Ya. Instrumen penilaian pengetahuan. Oke, untuk model pembelajarannya tadi memakai apa? PBL Bu. Baik. Mengapa memakai PBL? Ditutup sajalah share screen-nya. Silahkan ditutup untuk RPT-nya. Bentar Bu, sebentar. Saya cari mana ya. Share screen di bawah ada itu. Di atas tuh ada stop. Yang agak merah itu diklik. Ya, terima kasih. Nah, jadi pakai PBL ya. Nggih. Mengapa pakai PBL? Mengapa memutuskan memakai model pembelajaran PBL? Karena PBL ini adalah berbasis masalah ketika saya mempraktekkan menghafani dan memandikan, itu perlunya sesuatu masalah di mana anak-anak itu kan belum tahu, jadi saya kasih permasalahan bagaimana supaya anak itu menggunakan pemikiran tingkat tinggi atau HOTS, di mana anak-anak biar mencari permasalahan dan menemukan hasil dari masalah tersebut setelah saya jelaskan Bu. Kaitannya ini ada tanya jawab, diskusi, demonstrasi, dan praktek Bu. Itu kan modelnya. Ya, pertanyaan saya, kenapa Mas Nasirudin memakai problem based learning? Pertanyaan saya cukup ini dikaitkan dengan materi pembelajarannya tadi terkait dengan tata cara penyelenggaraan sholat jenazah. Memandikan Bu, memandikan dan memandikan, ya. Kenapa? Kenapa memilih PBL? Kenapa bukan model pembelajaran yang lain? Karena Bu, peserta didik biar terhadap ada masalah bisa mengorganisasikan masalah tersebut setelah langkah-langkahnya, ada biar membimbing dan menyelidiki individu maupun kelompok supaya bisa memecahkan masalah Bu. Kaitannya karena pembelajaran basic problem learning itu berkaitan dengan suatu produk menghasilkan ketika saya Bu menghasilkan suatu produk atau cipta karya di mana anak bisa mengerti ketika dia memandikan dan mengkafani jenazah Bu. Oke, baik. Apakah menurut Mas Nasirudin itu apakah penting bagi guru untuk juga mengembangkan proses berpikir dari tahapan yang paling rendah, yaitu dari mulai yang
lower order thinking skills dari mengingat dulu misalnya. Perlu nggak guru itu ujuk-ujuk ya? Jadi misalnya seorang guru itu juga harus mempertimbangkan fase atau jenjang pemerolehan kompetensi yang diinginkan. Perlu nggak? Apakah guru itu juga harus langsung membuat atau menyusun soal HOTS gitu? Perlu nggak sih kira-kira membuat soal LOTS dalam instrumen pembelajaran itu? Menurut saya perlu, Bu, kaitannya dengan lot dan hot, karena seorang kemampuan siswa itu berbeda-beda antara siswa satu dan siswa lain, di mana kemampuan tersebut bukan hanya belajar kaitannya dengan agama, mengkafani dan memandikan, kaitannya ini di masyarakat, Bu. Setiap anak ada yang istilahnya kecerdasannya dan keterampilannya beda-beda, maka seorang guru seyogyanya menggunakan lot dulu, Bu, sebelum menggunakan hot. Berkaitan itu karena ini kaitan materi saya tentang mengkafani dan mensolatkan, mengkafani dan memandikan itu perlu pemahaman dari awal dulu, Bu. Bagaimana lot itu ringan-ringan dulu, habis itu setelah Bagaimana ringan-ringan dulu bagaimana? ringannya itu bagaimana kita mengajari anak-anak, ini bukan anak saja, Bu, sekalian kami juga Bapak Ibu guru yang maaf non agama kita ajari supaya dia punya pembekalan ketika di masyarakat itu yang ringan-ringan dulu dari cara mengkafani, cara memandikan, habis itu nanti baik guru maupun peserta didik itu ada tingkatan-tingkatan untuk bisa paham tentang mengkafani dan memandikan kaitannya lot dan hot, Bu. Karena lot itu ringan-ringan, kalau hot itu panas. Kalau hot itu berpikir tingkat Hot tinggi. itu panas ya, betul. Hot itu panas. Mas Nasiruddin ini gawe guyu. Ya hot itu memang panas ya. Maaf, Bu. Gimana? Ya baik-baik ya sudah, tidak apa-apa. Oke, terakhir. Ini jenengan sudah mengimplementasikan TP-ACK ya, TIPEK dalam pembelajaran. Kendala yang dihadapi apa selama pembelajaran? Ya, ini ceritakan real saja berdasarkan pengalaman sebagai guru. Baik, kaitannya TPACK atau Teknologal, Pedagogil, dan Konten Knowledge, kaitannya dengan konten, Bu. Sekolahan kami sebelum ada corona itu kan sudah menggunakan awal-awal sekabupaten, kemudian menggunakan konten kaitannya media pembelajaran TPACK, itu yang merintis sekolahan kami dan dijiplak oleh sekolah-sekolah yang lain, kaitannya konten knowledge, itu Knowledge. ya knowledge, maaf bahasa Inggris saya kurang itu bagus. Ya. Ya. Kaitannya seperti itu, kami selain punya web sekolahan, anak-anak kita kasih e-learning juga ketika pembelajaran sekolah yang maaf ini hanya 1 jam, 2 jam, 3 jam itu tidak sampai, maka anak-anak kita kasih web, Bu. Web ada learning untuk belajar sebisa mungkin untuk pembelajaran melalui internet atau media lain, baik itu konten yang bersifat mendidik dan konten yang bersifat bukan yang positif-positif, Bu. Gitu, Bu. Oke, baik. Oke lah, saya rasa cukup untuk Mas Nasiruddin ya. Jadi ya oke, jadi sekolahnya sudah bagus ya dan menjadi sekolah perintis tadi. Lumayan, Bu. Ya, baik. Cukup untuk kompetensi pedagogi dan profesionalisme. Baik, terima kasih. Silakan Mas Nasruddin buka Al-Quran dan baca surah Al-A'raf ya. Surah ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabu unzila ilaika fala yakun Kitabu unzila ilaika fala yakun fil sadrika haraju minahu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum
wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tadhakkarun. Cukup. Shadaqallahul azim. Apa bunyi niat sholat maghrib? Yang wajib, Bu. Maaf. Yang berjamaah. Usolli fardul maghribi salah sarok ngatain mustaqok bilal qiblati ada amma mumal lillahi ta'ala. Silakan ditulis. Oh, siap. Ditulis kemudian dijepti ke saya. Udah tak nyari pulpen. Niat sholli fardul saya niat sholat sholli fardul maghribi mustaqok bilal Ampun.
Sudah dikirim ke saya, Mas. Oh, foto nih Pak nggih. Siap. Difoto dan dikirim. Pak Kasper. Ampun Pak. Ya, cukup, Mas. Oke. Mas Nasiruddin, silakan Ibu. menyampaikan closing sedikit ya. Alhamdulillah sudah mengikuti ujian kompre dan salam. Alhamdulillah di pagi hari ini bertepatan tanggal 3 Desember tahun 2022, saya Muhammad Nasiruddin berterima kasih kepada Pak Profesor Kastolani dan Bu Maslihatul Umami telah membimbing saya dalam ujian kompre ini. Saya yakin saya punya suatu kata, yaitu siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya dia jalan ke surga, karena ilmu itu ibarat perangai atau bersinar ketika kita berjalan dimanapun kita berpijak di kaki kita sendiri. Terima kasih.